Kami dari kelompok 7 dari matkul Pancasila, dan ini adalah kelompok-kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sandi Maulana Ivandaru. Ya, nama saya Dev Jeremy Alexander. Jadi di sini bersama saya Dren Fatana Karya ingin menanyakan berbagai macam permasalahan yang ada di keseharian hidup kita. Namun sebelumnya izinkan perkenalan diri dulu, Om. Oh ya, jadi saya perkenalkan diri dulu, nama saya Rendra Irawan. Saya dokter ahli ortopedi dan reumatologi, konsultan tulang belakang dan saraf. Pangkat saya mayor. Saya kebetulan abituren dari Semapa PK angkatan 2006. Kalau kuliahnya pun dulu di S1-nya di Universitas Sumatera Utara, spesialisnya di UI, dan untuk konsultannya juga dari UI. Oke, jadi kita langsung lanjut ke pertanyaannya, Om ya. Yang pertama, bagaimana pengaruh penerapan gaya hidup sehat terhadap peningkatan kualitas hidup seseorang? Jadi begini ya, kalau kita sehat ya, baik itu jasmani, rohani maupun sosialnya, pasti berkorelasi secara positif terhadap produktivitas kita. Misalnya jika kita sehat, kita tidak pernah sakit, maka produktivitas kita dalam bekerja itu pasti akan lebih baik. Kemudian kualitas dari pekerjaan kita juga pasti akan lebih baik. Seperti itu. Tapi jika kita misalnya sakit-sakitan, kemudian atau punya masalah, ya mungkin secara fisik sehat tapi secara rohaninya atau mentalnya tidak sehat, ya kualitas produktivitas kita juga pasti menurun. Jadi kita dalam bekerja juga akan tidak maksimal. Yang penting asal jadi, asal selesai aja. Tapi hasil dari pekerjaan kita itu tidak bagus atau tidak optimal seperti itu. Yang lanjut, yang kedua, menurut Om, faktor apa saja yang mendorong dan menghambat individu dalam menerapkan gaya hidup sehat? Faktor yang mempengaruhi gaya hidup sehat, ya itu ya, Ya. faktor yang mempengaruhi. Yang pertama Benar. tren, ya. Tren, apalagi di kalangan yang usia muda, usia produktif, tren itu sangat berpengaruh. Jadi misalnya kayak sekarang ini kan lagi tren-trennya olahraga lari ya. Ya, betul. Nah, artinya orang yang tadinya mungkin nggak hobi lari, tidak tertarik, mungkin karena lingkungannya, teman-temannya itu pada trennya lari, jadi ikut-ikutan lari, nggak apa-apa. Itu kan FOMO dalam hal yang positif ya. Positif, dalam hal yang positif. Harapannya dengan lari, dia ikut tren lari itu kualitas kesehatan meningkat, sehingga berkaitan tadi kembali lagi dengan produktivitas bekerjanya jadi meningkat. Contohnya seperti itu. Kemudian apalagi faktor yang lain yang mempengaruhi tadi gimana? Mempengaruhi Dalam menerapkan gaya hidup sehat. selain tren, lingkungan mempengaruhi, kemudian ya, cita-citanya juga berpengaruh. Kalau orang yang nggak punya tujuan, contoh dia ngalir aja, dia pasti berbeda dengan orang yang misalnya, saya misalnya habis kuliah saya mau masuk tentara misalnya. Dia pasti akan berusaha menjaga tubuhnya untuk tetap berolahraga, hidup sehat seperti itu, untuk nanti bisa masuk ke dunia militer contohnya, atau polisi seperti itu. Tapi kalau yang tidak punya goal, tidak punya cita-cita yang baik, ya udah dia akhirnya mengalir aja. Ya kalau dapat teman yang baik ya alhamdulillah bagus, tapi kalau dapat teman yang atau lingkungan yang justru menarik ke arah yang negatif, ya dia juga Ikut-ikutan. ikut-ikutan gitu, seperti itu. Karena itu tidak punya cita-cita. Tapi kalau orang punya cita-cita, oh enggak diajak ke dunia malam, enggak
bisa mau nanti saya kerja sekitar-sekitar gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Silakan perkenalkan diri. Nama saya Afidah Fatia. Nama saya Marisa Alia Fitrian. Silakan lanjut. Baik Om, untuk lanjut pertanyaan berikutnya, bagaimana peran lingkungan keluarga dan masyarakat dalam mendukung penerapan gaya hidup yang sehat? Ya, peran lingkungan baik lingkungan di rumah, keluarga atau masyarakat sekitar ya. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa lingkungan sangat mempengaruhi tidak hanya pola hidup sehat, tapi lebih ke semuanya ya. Lingkungan sangat mempengaruhi. Contoh, apalagi pada pola hidup sehat. Contoh misalnya seorang anak dia melihat orang tuanya yang tiap pagi bangun pagi, olahraga, tidak merokok, contoh seperti itu. Secara tidak langsung dia akan mengkopi apa yang dia lihat dari kecil, sehingga itu akan mempermudah dia untuk mengikuti pola hidup sehat dari orang tuanya. Lingkungan juga seperti itu. Seseorang yang tumbuh di lingkungan yang sehat, misalnya kayak seorang anak yang tumbuh di lingkungan yang asrama, misalnya asrama, itu kan tiap pagi yang dia lihat orang lari pagi, ya kan? Nah, kemudian dekat rumah ada lapangan yang pagi sore ada orang lari, ada olahraga lain, seperti itu. Dia akan cenderung mudah untuk mengikutinya dibandingkan seorang anak yang tumbuh di lingkungan yang kanannya tukang begadang, kirinya tukang mabuk-mabukan. Nah, itu dia butuh effort yang lebih besar untuk keluar dari habits atau kebiasaan-kebiasaan lingkungan tersebut. Seperti itu. Jadi lingkungan baik itu di rumah maupun di masyarakat sangat berpengaruh. Seperti itu. Dari teman saya lanjutkan, apa saja strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat? Strategi yang efektif, yang pertama tentu kita melakukan kegiatan-kegiatan promosi kesehatan namanya ya. Jadi melakukan edukasi ke masyarakat, karena mengenai pola hidup sehat dan kesehatan ini yang paling penting itu sebenarnya preventif ya. Jadi dengan dilakukannya kegiatan-kegiatan yang promosi kesehatan, contoh edukasi bagaimana pentingnya misalnya olahraga, bagaimana pentingnya olahraga yang benar, kemudian bagaimana resiko-resiko, misalnya resiko rokok, seperti itu kan sering kita lihat tuh iklan-iklan layanan masyarakat, dampak merokok, dampak pola hidup tidak sehat, sehingga masyarakat jadi aware, jadi waspada. Oh, kalau saya mau hidup panjang, umur saya panjang dan berkualitas, saya harus seperti ini. Kalau saya tidak melakukan ini, saya beresiko terkena penyakit ini, misalnya merokok, resiko paru-paru, ya kan, atau jantung, atau misalnya pola makan tidak dijaga, resiko penyakit gula, ya, diabetes. Nah, jadi paling penting sebenarnya ya preventif, salah satu dengan promosi kesehatan tadi seperti itu. Saya lanjut, bagaimana cara efektif untuk mendorong seorang yang malas agar dapat menerapkan gaya hidup sehat? Bagaimana mendorong seseorang yang malas untuk menerapkan gaya hidup sehat? Mungkin kalau ditanya ke Kang lain langsung masuk barat berarti ya, untuk gaya hidup sehat. Balik lagi, pertama ya memang harus edukasi ya. Yang bersangkutan juga harus diedukasi seperti tadi mengenai apa manfaat hidup sehat dan apa kerugian jika hidup tidak sehat. Kemudian yang kedua, lingkungannya juga harus kita dukung untuk mempermudah si seseorang tadi untuk melakukan pola hidup sehat. Ya, contoh misalnya lingkungan yang dilarang merokok, contoh kayak lingkungan rumah sakit.
Sehingga orang kalau merokok harus punya usaha yang lebih untuk keluar lingkungan, seperti itu. Nah, lama-lama kan dia capek juga ya. Nah, dia akan tanpa disadari dipaksa untuk tanpa disadari ya untuk tidak merokok. Seharusnya seperti itu. Kemudian ya jika itu juga sudah tidak mempan, ya mungkin dengan paksaan ya. Tadi udah diedukasi, terus lingkungan udah difasilitasi, terus nggak mempan juga, udah di tanda kutip udah dengan soft way, dengan cara lembut nggak bisa, ya akhirnya dengan cara hard way. Nah cara hard way ini macam-macam. Ada orang yang dia tergugah dengan keluarganya ada yang sakit sehingga meninggal misalnya, atau dengan karena hidup tidak sehat mungkin dia sendiri yang mengalami sakit sehingga dia akhirnya ya tanda kutip jerah gitu kan. Nah, itulah dengan cara yang atau ya seperti yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, remaja-remaja dimasukin ke barak, diajarin gini loh hidup sehat itu gitu, seperti itu ya. Oke Om, untuk sesi kali ini mungkin kita cukupkan. Terima kasih atas saran-saran dan jawaban-jawabannya untuk kami sebagai anak muda dalam gaya hidup sehat yang berkelanjutan ini. Terima kasih Om. Semoga kita semua bisa melaksanakan pola hidup sehat. Amin.